Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rani 26 Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Sahabat pecinta tanaman hias, kali ini Rani 26 Channel akan mengupas tentang cara menanam dan memelihara tanaman hias janda bolong. Bagi pemula ini sangat penting karena jangan sampai tanaman yang telah kita beli datang ke rumah bukannya hidup sehat dan cantik tapi malah mati. Sayang kan, susah-susah kita beli tapi akhirnya mati. Inilah 6 langkah cara memelihara tanaman janda bolong yang harus Anda ketahui khusus untuk pemula. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjutkan Anda bisa subscribe channel ini untuk sama-sama kita kembangkan. Subscribe, like, dan share Rani 26 Channel. Terima kasih. Sahabat pecinta tanaman hias, bagi para pemula sangat penting untuk mengetahui cara merawat tanaman janda bolong yang baik dan benar sehingga tanaman cantik ini bisa tumbuh dengan sehat. Janda bolong adalah salah satu spesies monstera. Ada 2 jenis spesies monstera yang dapat ditanam sebagai tanaman rumah atau houseplant, yakni Monstera deliciosa dan Monstera adansoni atau yang biasa kita kenal dengan sebutan janda bolong. Janda bolong berbeda dengan Monstera deliciosa karena punya daun yang lebih ramping dan panjang, serta dikelilingi bolong-bolong pada daun. Sedangkan bolong pada daun Monstera deliciosa pada akhirnya akan tumbuh di dekat ujung daun dan terbuka sering tumbuhnya tanaman tersebut. Saat dibudidayakan sebagai tanaman hias, janda bolong biasanya ditanam dari tanaman pembibitan muda dan bisa ditanam di pot kapan saja. Penting untuk diketahui bahwa semua bagian tanaman janda bolong beracun bagi hewan peliharaan. Jadi berhati-hati jika menaruhnya di dalam ruangan atau di luar ruangan tempat bermain hewan peliharaan atau anak-anak. Memakan daun janda bolong bisa menyebabkan iritasi, mulut bengkak, liur berlebih, muntah, dan kesulitan menelan pada anjing atau pada kucing. Tanaman janda bolong sangat mudah dirawat. Tanaman ini memiliki akar udara yang tumbuh dari batang ke bawah yang menahan tanah atau penyangga yang tersedia. Di alam liar atau di habitatnya, janda bolong akan menggunakan akar-akar ini untuk mendorong tubuh tanaman ke pohon yang berdekatan. Jika menanamnya sebagai tanaman hias, kita bisa mesimulasikannya dengan memasukkan pasak atau turus yang sudah pakai sabut di tengah pot. Cara merawat tanaman janda bolong penting untuk diketahui bahwa menyediakan air dan makanan secara teratur adalah hal yang utama yang perlu dilakukan. Kita juga mungkin perlu memangkasnya secara berkala untuk menjaga tanaman ini pada ukuran yang kita inginkan. Berikut cara merawat tanaman janda bolong yang harus diketahui, terutama oleh para pemula. 1. Mengenai cahaya. Hal pertama yang perlu diketahui dalam hal merawat tanaman janda bolong adalah memahami kebutuhan cahaya tanaman ini. Janda bolong tumbuh dengan baik pada cahaya terang, namun tidak langsung. Tanaman tropis ini biasa tumbuh subur di bawah naungan pohon-pohon di hutan dan daun-daunnya mudah terbakar jika terlalu banyak terpapar sinar matahari langsung.
Yang kedua adalah kita mempersiapkan media tanamnya, yaitu tanah. Hal lainnya yang perlu diketahui adalah tanaman ini tumbuh paling baik dalam campuran pot berbahan dasar gambut yang akan membantu menjebak kelembaban di tanah tanpa membuatnya tergenang air. Untuk pertumbuhan tanaman janda bolong yang kuat, yang bagus, cobalah mengupayakan pH tanaman antara 5,5 dan 7 atau 7 pH. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah mengenai hal penyiraman. Janda bolong ini menyukai tanah yang lembab secara konsisten, tetapi jangan terlalu basah. Daun menguning adalah masalah umum pada tanaman janda bolong yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam hal penyiraman tanaman. Uji tanahnya dengan jari terlebih dahulu sebelum penyiraman. Setidaknya sekitar 2,5 cm di atas harus kering. Pastikan tidak memberinya terlalu banyak air yang membuat lapisan atas tanah jadi basah selama beberapa hari. Penyiraman setidaknya dilakukan seminggu sekali saja, meskipun frekuensi penyiraman perlu disesuaikan dengan suhu dan kelembaban di rumah. Yang keempat adalah pemotongan daun. Hal lainnya dalam rangkaian cara merawat tanaman janda bolong adalah memangkas tanaman merambat ini sesuai kebutuhan jika mulai terlihat kurus. Sebab kondisi tersebut mungkin menghambat pertumbuhan untuk mendorong pertumbuhan tunas yang baru. Jadi harus rutin dipangkas agar sesuai dengan keinginan kita dan tanaman menjadi sehat. Yang kelima adalah suhu dan kelembaban. Semakin mirip suhu dan kelembaban di lingkungan rumah kita dengan kondisi alami atau habitatnya, tempat janda bolong tumbuh, maka akan semakin baik. Pastikan tanaman berada pada suhu di atas 4 derajat Celcius dan terlindungi dari angin dan sinar matahari langsung. Sementara tingkat kelembabannya yang ideal di atas 50%. Jika perlu meningkatkan kelembaban, kita bisa menyemprot tanaman ini dengan menggunakan alat semprot atau spray gun. Yang keenam adalah pemupukan. Setelah melakukan depotting, tunggu setidaknya 4 hingga 6 bulan untuk memupuknya. Sebab campuran pot biasanya sudah memiliki pupuk. Setelah periode tersebut, pupuk tanaman janda bolong setiap bulannya menggunakan pupuk cair serbaguna yang telah diencerkan hingga setengahnya dan banyak terdapat di pasaran. Demikian 6 langkah yang harus diperhatikan dalam hal merawat tanaman hias janda bolong tersebut. Semoga tayangan ini bermanfaat dan tanaman janda bolong yang Anda tanam bisa tumbuh dengan sehat dan subur. Terima kasih telah melihat tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.